Volume penggunaan kendaraan roda 4 di Indonesia terus meningkat. Menurut data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, laju pertumbuhan pengguna kendaraan roda 4 mencapai 25.223.136 kendaraan, di mana hal ini mengalami kenaikan sebesar 6,48% dalam 3 tahun terakhir. Sementara itu, salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Tengah, jumlah kasus kecelakaan roda 4 kian meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Jateng, jumlah kasus kecelakaan pada tahun 2019 naik hingga mencapai 24.869 dibandingkan dengan tahun 2018. Tujuan yang ingin dicapai dari program kreativitas mahasiswa Karsa Cipta ini yaitu yang pertama adalah menciptakan suatu alat pencegahan kecelakaan saat berkendara dengan sistem pemberi peringatan guna mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Yang kedua, membantu pendataan kecelakaan pada kendaraan roda 4. Kejadian kecelakaan mobil tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga kerugian properti. Oleh karena itu, dibuat sistem pemberi peringatan kepada pengemudi yang dapat memberitahukan penyebab kecelakaan apabila pengemudi melewati daerah yang pernah terjadi kecelakaan dalam skala tinggi, sehingga pengemudi dapat mengetahui jenis kecelakaan yang pernah terjadi pada daerah yang akan dilalui. Dengan begitu, dapat menganalisa faktor-faktor penyebab dan mengambil tindakan pencegahan agar kecelakaan yang sama tidak terulang kembali. Hardware yang diperlukan untuk setup Raspberry Pi yaitu Raspberry Pi 4, 9 lapisan khusus akrilik, kipas pendingin serta penutup kipas, pendingin, kartu SD 64GB, card reader, adapter daya mobil USB, penyedia daya USB, komputer atau laptop, modul GPS, kabel jumper, dan yang terakhir monitor Raspberry Pi. Pertama yaitu pemasangan kabel. VCC pada GPS dihubungkan dengan pin 1 pada Raspberry Pi, RX dihubungkan dengan pin 8, TX dihubungkan dengan pin 10, ground dihubungkan dengan pin 6. Langkah kedua, memasang pendingin pada Raspberry Pi. Berguna untuk mengurangi panas dan sangat diperlukan apabila Raspberry Pi akan bekerja penuh. Langkah ketiga, pemasangan aksesoris penunjang serta kipas agar fungsi pendingin lebih optimal. Langkah keempat, kartu microSD difungsikan sebagai sistem operasi dari Raspberry Pi sebagai wadah menampung OS yang diperlukan untuk proses rutin. Diperlukan kartu microSD dengan kapasitas penyimpanan minimal 8GB beserta card reader. Kami akan menggunakan kartu tersebut untuk penyimpanan sekunder untuk Pi. Kartu kelas 10 direkomendasikan karena kecepatan transfer data yang sangat bagus. Langkah kelima, power adapter atau power supply yang direkomendasikan untuk Raspberry Pi 4 adalah 5V 2,5A. Meskipun begitu, dapat juga menggunakan adapter charger smartphone yang memiliki output 5V sama dengan 2A. Seperti pada gambar di atas, perangkat catu daya USB card power adapter dihubungkan ke soket pemantik rokok mobil untuk mendapatkan catu daya DC darinya, di mana catu daya AC diubah menjadi catu daya DC, kemudian dikirimkan menuju Raspberry Pi yang terhubung dengan konektor output catu daya DC USB power supply. Pi touchscreen memiliki resolusi layar 804x480 pixel dengan 24 bit RGB color. Kemudian, area yang diarsir garis merah merupakan area yang dicadangkan untuk menampilkan status bar dan konten tambahan lainnya. Lalu, area yang diarsir garis hijau digunakan untuk memanipulasi tata letak halaman saat kita menggeser ke kiri atau ke kanan untuk beralih ke halaman lain. Langkah 6, menunjukkan cara memasang Raspberry Pi ke bagian belakang layar sentuh dan cara menyambungkan data atau kabel pita dan daya kabel merah atau hitam dari Raspberry Pi ke layar. Jika Anda tidak memasang Raspberry Pi ke bagian belakang layar, berhati-hatilah saat memasang kabel pita untuk memastikannya sudah benar. Kabel daya hitam dan merah harus dipasang masing-masing ke pin ground dan 5V. Konfigurasi Raspberry Pi. Pertama, unduh perangkat lunak gratis yang dibutuhkan. Nyalin sistem operasi Raspbian ke dalam kartu microSD. Menghidupkan Raspberry Pi.
Konfigurasi Raspberry Pi. Lalu, menghubungkan Raspberry Pi ke internet. Mengkonfigurasi Raspberry Pi untuk menjalankan fungsi GPS. Dengan mengunduh perangkat lunak yang diperlukan, lalu install, klarifikasi penerimaan data dari modul GPS, membaca data posisi, menghubungkan dengan server GPS, menghubungkan dengan database. Skema cara kerja alat di lapangan. GPS akan mendeteksi posisi kendaraan, kemudian program akan mengeluarkan output data kecelakaan dari database sesuai posisi kendaraan dalam bentuk display dan audio. Sistem keamanan mobil dalam industri otomotif Indonesia telah menjadi pilar penting dalam sektor manufaktur, karena selain menjadi investasi yang menguntungkan, industri otomotif juga membuka banyak lapangan pekerjaan.